Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, ar-rahimil ghaffar, alimil jahri wal israr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min azabin nar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar, salatan daimatan baqiyatan baqa'al laili wan nahar. Wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-abrar wa man tabi'ahum minal akhyar ila yaumin tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Amma ba'du, faqala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat hafizakumullah. Selalu dan senantiasa kita patut untuk memanjatkan pujian kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb kita dan juga Rabbnya semesta alam, yang hanya kepadanya lah kita beribadah, yang hanya kepadanya pula kita menyembah, dan hanya kepadanya pula kita memohon bantuan dan pertolongan. Dialah Allah, Tuhan yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Dialah Allah Rabbuna Jalla wa'ala, yang selama ini memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan kepada kita semua. Maka hendaknya setiap kita wajib menyadari bahwa setiap kebaikan apapun yang kita rasakan, setiap kenikmatan apapun yang kita dapatkan, sesungguhnya lah semua kebaikan, semua kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang sampai kepada kalian, sesungguhnya lah semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita agar setiap kita wajib menisbatkan berbagai macam kebaikan dan kenikmatan yang sampai kepada kita, harus kita nisbatkan, harus kita sandarkan kepada Al-Mun'im, sang pemberi kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Menjadi sebuah kenikmatan tersendiri buat kita di saat Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita. Allah mudahkan ayunan tangan kita sehingga dengannya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Walaupun mungkin kita korbankan sebagian kepentingan kita. Kita korbankan kebersamaan kita dengan keluarga. Mungkin ada sebagian kita yang harus meninggalkan pekerjaan yang masih menumpuk di atas meja kerjanya. Mungkin juga ada sebagian kita yang harus menutup toko dan perdagangannya. Mungkin juga ada sebagian kita yang harus menunda pertemuan dengan si fulan, pertemuan dengan si alan. Sedikit banyaknya ada pengorbanan yang sudah kita korbankan untuk sampainya kita di tempat ini. Tapi saya yakin dan percaya kita ridho melakukan itu semuanya. Kita rela meninggalkan itu semuanya, dan kita lebih memilih melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk bisa sampai ke tempat ini guna menjalankan kewajiban yang telah Allah amanahkan kepada kita. Setiap kita tujuannya sama. Kita datang untuk menjawab seruan Allah. Kita datang untuk memenuhi panggilan Allah. Kita datang untuk menjalankan kewajiban yang telah Allah amanahkan kepada kita. Seraya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita usahakan ini sebagai pahala buat kita, yang dengannya menjadi pemberat timbangan amal kebaikan buat kita di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi sebuah bukti nyata bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Semoga ini menjadi sebuah bukti nyata
bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang lebih mengedepankan, yang lebih mementingkan hak Allah daripada kepentingan-kepentingan kita bersama. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Di kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin kembali mengingatkan, mengajak saya dan semuanya agar setiap kita, mari kita merenung sejenak, berpikir sejenak, berpikir untuk apa kita ada, untuk apa Allah ciptakan kita, untuk apa sebenarnya keberadaan kita di muka bumi ini. Apakah kita ada sekedar untuk melakukan aktivitas rutinitas yang begini-begini saja? Kita makan, minum, tidur, melampiaskan syahwat kita, syahwat perut kita, syahwat kemaluan kita. Cuman untuk itukah kita ada? Rasa-rasanya tidak. Sebab kalau fungsi manusia sekedar hanya untuk itu, makan, minum, tidur, melampiaskan syahwat perut, melampiaskan syahwat kemaluan, rasa-rasanya tidak ada bedanya antara kita dengan binatang. Nyatanya binatang pun melakukan hal yang sama. Makanya di dalam surat Muhammad ayat 12, Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang kafir yang menggunakan kehidupan mereka sebagai kesempatan hanya untuk bersenang-senang saja. Allah Ta'ala berfirman, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, engkau lihat karakter kehidupan mereka. Ya'kulun, yatamatta'un, mereka gunakan kehidupan ini untuk sekedar bersenang-senang saja, untuk sekedar berpoya-poya saja. Ya'kulun, mereka makan, kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang-binatang ternak juga makan. Wan naru maswal lahum, dan kelak neraka akan menjadi tempat kembali buat mereka. Perhatikan ayat ini, surat Muhammad ayat 12. Di ayat ini Allah mengecam, Allah mengancam orang-orang kafir atau siapapun yang memiliki pola hidup seperti mereka, yang menjadikan kesempatan hidup sekedar untuk mencari kepuasan diri, sekedar untuk bersenang-senang, sekedar untuk berpoya-poya, sekedar untuk makan, tidur dan sebagainya. Allah kecam orang ini dengan mengatakan an-naru maswallahum, orang yang seperti ini kelak akan menjadi neraka, akan menjadi tempat kembali untuknya. Kenapa? Karena memang bukan untuk itu Allah ciptakan kita. Bukan untuk itu fungsi keberadaan utama kita di muka bumi ini. Terus untuk apa? Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan ini di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Maka hendaknya setiap kita memperhatikan kembali ayat yang mulia ini. Ayat yang menegaskan kepada kita tentang hakikat dan tujuan dari keberadaan kita di muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka melaksanakan ibadah kepadaku, kecuali agar mereka melaksanakan peribadatan kepada Allah. Jelas sekali ayat ini. Allah datangkan dengan bahasa yang tegas, dengan bahasa yang jelas, dengan bahasa yang lugas, bahwa tujuan keberadaan umat manusia di muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan agar mereka merealisasikan, mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kembali kepada khittah kita. Kita kembali kepada tujuan asal keberadaan kita, bahwa kita ada untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan lewatkan saat-saat, jangan lewatkan hari-hari, kecuali kita pastikan di saat itu, di hari itu sudah ada peribadatan yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara masalah ibadah, maka ibadah itu punya skala prioritas. Yang terbaiknya adalah di saat kita menjalankan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Menjalankan apa yang Allah wajibkan merupakan sebuah ibadah terbesar, ibadah teragung yang kita persembahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi." Tidaklah ada seorang hamba yang dia mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia menjalankan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Maka hendaknya setiap kita harus tahu apa yang Allah wajibkan kepada kita.
Dan semua kewajiban-kewajiban itu sudah terangkum dalam rukun Islam yang sudah kita tahu. Di antara kewajiban terbesar yang Allah wajibkan kepada kita adalah apa? Salat. Maka salat ini harus senantiasa kita jaga. Kita laksanakan dengan penuh kesabaran, dengan penuh keistiqomahan. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Jangan mudahkan kita untuk meninggalkan salat. Hatta kita dalam keadaan sakit, hatta kita dalam keadaan safar, hatta kita dalam keadaan sibuk, hatta kita dalam keadaan apapun, jangan mudah untuk meninggalkan salat, karena di saat kita menjalankan salat, kita telah menjalankan satu ibadat terbesar yang paling Allah cintai, yang paling Allah ridhai, karena kita menjalankan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Demikian pula puasa di bulan Ramadan. Demikian pula menularkan zakat dari harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Apabila terpenuhi padanya dua syarat, harta itu sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul genap 1 tahun, maka di situ ada kewajiban zakat yang harus kita keluarkan. Zakat harta itu sebagai bentuk peribadatan terbesar yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan ibadah haji apabila seseorang sudah memiliki kemampuan untuk itu. Sekedar rukun imankah? Sekedar pada rukun Islam sajakah apa yang Allah wajibkan kepada kita? Tidak. Ada hal prinsip lagi yang juga harus senantiasa kita kerjakan di luar rukun Islam itu, yaitu apa? Terus membekali diri dengan ilmu agama. Kita mempelajari agama ini dengan cara belajar ilmu agama, agar kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan selera kita. Karena sudah menjadi sunnatullah ma'asyiral muslimin, bahwa setiap kewajiban-kewajiban yang tadi Allah wajibkan kepada kita, Allah inginkan agar pelaksanaannya itu sesuai berdasarkan ilmu yang telah Allah ajarkan, bukan semau kita. Ketika Nabi SAW memerintahkan kepada kita salat, sallu, salatlah kalian. Apakah prinsip kita kemudian mengatakan yang penting saya salat, mau bagaimanapun caranya terserah saya, mau 4 rakaat, mau 3 rakaat, mau pakai ruku, mau tidak pakai ruku, yang penting judulnya salat. Apakah seperti itu prinsip yang benar dalam beribadah? Tidak. Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ini menunjukkan bahwa di saat kita menjalankan perintah salat, kita butuh ilmu untuk bisa mewujudkannya, agar dengan itu kita bisa menjalankannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika seorang menjalankan kewajiban ini secara sembarangan, secara serampangan, semaunya, tanpa bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari petunjuk ilmu, maka sudah dapat dipastikan ibadah ini adalah satu ibadah yang tidak akan mendapatkan pengkabulan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai sebuah ajakan buat saya dan juga buat segenap kaum muslimin, selain kita terus menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita lewat rukun Islam itu, maka hendaknya setiap kita juga harus terus membekali diri kita dengan ilmu-ilmu agama, agar dengannya kita bisa merealisasikan peribadatan kepada Allah sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan, agar dengan itu ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat hafizakumullah. Di khutbah yang pertama, khatib telah menyebutkan tentang hakikat tujuan dari keberadaan kita, yaitu untuk merealisasikan ibadah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan apa yang telah wajibkan kepada kita. Kemudian agar pelaksanaan ibadah tersebut dijalankan secara benar, maka kita harus terus membekali diri kita dengan ilmu agama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tentang wajibnya kita untuk menjaga kemurnian tauhid kita kepada Allah. Menjaga kemurnian tauhid itu maksudnya apa? Mempersembahkan berbagai macam ibadah itu hanya untuk Allah.
Salat kita hanya untuk Allah. Doa-doa yang kita panjatkan juga harus kita tujukan kepada Allah. Kurban yang kita sembelih juga harus kita persembahkan untuk Allah. Semua ibadah harus kita persembahkan hanya untuk Allah saja. Itulah hakikat dari kemurnian tauhid. Apabila kemurnian tauhid ini tercoreng dengan noda-noda kesyirikan, maka ini amat sangat berbahaya buat kita. Apa syirik itu? Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah yang seharusnya dia peruntukkan untuk Allah, tapi dia selewengkan, dia arahkan, dia persembahkan kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Itulah hakikat dari sebuah kesyirikan. Apabila ini terjadi pada diri seorang manusia, maka celaka dia, dunia dan juga akhirat. Kecelakaan dunia akan membuat semua amal solehnya itu menjadi batal. Sia-sia salat dia, sia-sia puasa dia, akan sia-sia zakat, infak dan sedekah dia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau berbuat syirik kepada Allah dan engkau mati dalam keadaan berbuat syirik, tidak sempat bertaubat kepada Allah, la yahbatanna 'amaluk, maka akan hangus semua amalmu. Akan batal semua amalmu, sia-sia semua amal solehmu. Enggak ada manfaatnya salat kita, enggak ada manfaatnya kebajikan kita di saat tercoreng kemurnian tauhid kita dengan noda-noda kesyirikan. Nah, itu kerugian dunia. Kerugian akhirat pasti masuk neraka. Sekecil apapun kesyirikan yang dia kerjakan, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan balasan neraka kepada mereka-mereka yang melakukannya. Hatta kesyirikan yang kecil. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih, saya sampaikan sebagai sebuah penutup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah berita yang cukup mencengangkan kita bersama. Nabi mengatakan, dakhala rajulun an-nar fi dzubab. Dulu ada orang yang pasti terponis masuk ke dalam neraka hanya disebabkan karena seekor lalat. Ada orang yang nanti pasti masuk surga disebabkan hanya karena seekor lalat. Nabi sampaikan ini kepada para sahabatnya. Para sahabat pun tercengang, terheran-heran mereka. Mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yakunu dzalik?" Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Gimana ceritanya ada orang masuk ke dalam neraka dan cuma disebabkan hanya karena seekor lalat? Kemudian Nabi mengatakan, "Marra ala qaum." Orang ini melewati satu kaum. Kana lahum sanam. Kaum ini kebetulan dia punya berhala, punya patung-patung yang senantiasa dia muliakan, dia agungkan, dia sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka punya aturan, siapapun yang mau melewati daerah perbatasan wajib korban untuk Tuhan-Tuhan mereka. Maka ketika laki-laki ini mau lewat, ditahan oleh kaum tadi. Seraya mengatakan, "Qarrib, kamu harus berkorban buat Tuhan-Tuhan saya." Orang ini mengatakan, "Ma indi syai'un uqarribuhu." Aku nggak punya apapun yang bisa aku persembahkan buat Tuhan-Tuhanmu. Karena kebetulan dia nggak bawa sapi, dia nggak bawa kambing, dia nggak bawa ayam, nggak bawa apapun. Nggak ada yang bisa dia korbankan untuk Tuhan-Tuhan tadi. Kemudian kaum ini mengatakan, "Qarrib walau dzubaban." Pokoknya kamu harus berkorban walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka dengan itu laki-laki ini pun mencari seekor lalat, kemudian dia matikan dan dia persembahkan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Fakhallu sabilahu. Kaum ini pun akhirnya membiarkan laki-laki itu melewati daerah perbatasannya. Kemudian di tengah jalan dia mati. Kemudian Nabi mengatakan, dakhalan nar. Dengan sebab itulah laki-laki ini pasti masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Kenapa sebabnya? Karena dia telah mengakhiri kehidupannya dengan kesyirikan. Kesyirikan apa yang telah dia lakukan? Apakah tadi laki-laki ini minta berdoa kepada patung? Tidak. Dia sujud kepada patung? Tidak. Terus kesyirikan apa yang dia lakukan? Yaitu berkorban untuk selain Allah. Mungkin ada di antara kita, bukankah yang dikorbankan itu sesuatu yang kecil, bahkan tidak ada harganya, seekor lalat nggak ada harganya. Maka kita katakan, sekecil apapun satu dosa, apabila sudah masuk pada ranah kesyirikan, maka itu beras besar dalam pandangan Allah. Makanya Allah mengatakan, tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kadang kalian melakukan satu dosa yang kalian anggap remeh, kalian anggap kecil, kalian anggap ringan, wa huwa indallahi azim. Padahal dosa itu dalam pandangan Allah merupakan sesuatu yang amat sangat besar. Maka hendaknya setiap kita wajib menjaga kemurnian tauhid kita dengan cara kita juga terus mempelajari hal-hal yang terkait dengan masalah tauhid. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmu bermanfaat buat saya dan semuanya. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.